Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi nih ya di live Instagram bersama dengan gua Awan Chai ya, Duta Pajak Abal-Abal. Kita adalah pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram gratis ya teman-teman di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa ya, gue perlu disclaimer dahulu guys ya, di awal bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksi ya kalau gue salah ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP ya. Kalau lu mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang masalah pajak Anda masing-masing gitu ya. Nah, awan akan tersedia secara gratis ya dan langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke guys, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Kita sekarang ada program membership ya bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan Awan dapat bergabung di program membership kita ya. Daftarnya di sini. Websitenya www.pajaksmartvip.com ya guys. Teman-teman akan bergabung dalam grup WhatsApp membership, nanti bebas diskusi tiap hari di grup itu ya. Dan teman-teman juga dapat ketemu dengan gua langsung setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya. Kita bebas membahas kasus-kasus pajak apapun deh. Nah, membership ini kita akan berbayar bulanan atau tahunan atau juga bisa lifetime ya. Dan akan ada diskon khusus nih buat teman-teman semua nanti di membership ya. By the way, kita ada webinar hari Sabtu tanggal 15 ya. Tinggal masuk ke kita punya profil ya. Profilnya Pajak Smart ini sudah ada di situ untuk pendaftarannya ya. Webinar untuk SPT orang pribadi tanggal 15. Jam berapa ya? Jam 10 kalau nggak salah. Wah, lupa juga. Oke, sebelum kita diskusi tanya jawab teman-teman ya, gue akan sampaikan dulu informasi terbaru yang kita dapatkan ya. Jadi ini adalah informasi terbaru buat teman-teman. Nah, ini adalah dari DIRITISI ya. Seperti biasa, DIRITISI ada portal berita perpajakan yang salah satu yang paling terpercaya ya. Jadi infonya adalah ajukan NPWP non-efektif atau NE, WP perlu cabut status PKP dahulu. Alias, lu harus diperiksa dahulu, teman-teman ya. Jadi jangan harap teman-teman bisa mudah untuk mencabut untuk melakukan NE ya. Kalau lu adalah PKP, maka kalau mau proses NE kan NPWP-nya, maka harus cabut dulu PKP-nya. Nah, ketika cabut PKP akan terjadi pemeriksaan pajak. Jadi, melakukan permohonan NE NPWP akan menyebabkan pemeriksaan. Gitu teman-teman ya. Untuk WP yang PKP, kalau mau menjadikan NPWP-nya non-efektif, maka akan terjadi pemeriksaan. Kenapa? Karena dia akan perlu melakukan permohonan pencabutan PKP dahulu. Sedangkan pencabutan PKP sudah menjadi sebuah SOP gitu, kita harus mengalami namanya pemeriksaan pajak ya. Coba gua bacain aja teman-teman ya. Kontak center DJP menjelaskan PKP yang ingin mengajukan NPWP non-efektif itu harus terlebih dahulu mengajukan pencabutan pengukuhan PKP. Nah, itu ada di Pasal 55 Per 04 2020 ya. Nah, permohonan penetapan WP non-efektif badan dapat diajukan secara tertulis ke KPP dengan mengisi formulir permohonan penetapan WP non-efektif gitu ya. Nah, namun kalau lu seorang PKP, maka Anda harus mengajukan dahulu permohonan pencabutan PKP kalau mau NE ya. Yang hal ini akan menyebabkan terjadinya pemeriksaan. Nah, pertanyaan gua, siapa yang berani pemeriksaan? Di zaman sekarang ini, di zaman ketika para oknum lagi pada gila-gilanya, siapa yang berani menghadapi pemeriksaan? Ya kan? Akibatnya adalah tidak ada orang yang berani NE kalau dia sudah PKP. Nah, tidak ada juga orang yang sudah PKP berani mencabut PKP-nya. Karena cabut PKP akan ada pemeriksaan. Kalau ada pemeriksaan, nggak akan dikasih ampun sama oknum-oknum pajak ya. Karena mereka lagi ada tekanan besar dari kantor pusat nih. Tekanan luar biasa untuk memeras Anda-Anda semua ya. Jadi nggak selamat. Jadi sebaiknya jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kita langsung kena pemeriksaan. Contohnya adalah pencabutan PKP. Gitu teman-teman. Oke.
Kita akan diskusi tanya jawab ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya akan bisa menjawab buat teman-teman semua. Kita langsung menuju ke Bapak Yudi Ijut. Gongsi Facai Ko Awan. Ya, kongsi Pak Yudi dan teman-teman semua ya. Gongsi Facai, kongsi buat teman-teman yang merayakan. Bapak Swagoni Giri, kalau rekening diblokir itu semuanya apa satu aja Om? Jawabannya adalah suka-suka orang pajak. Kalau dia ketemu satu nilainya itu sudah mencukupi untuk nilai hutang pajak, ya satu aja cukup. Tetapi kalau dia punya niat jahat atau dia kepengen memblokir semuanya, jawabannya boleh-boleh saja, gitu ya. Jadi orang pajak mah bebas, orang pajak mah bebas. Nah, apakah GoPay juga termasuk? Nah, gua belum tahu kalau GoPay ya. Mungkin di Bank Jagonya dia bisa blokir, tapi di GoPay-nya gue tidak yakin. Gue tidak yakin ya. Bagaimana mekanisme pemblokiran juga kan nggak jelas kalau kalau sifatnya GoPay seperti itu. GoPay itu kan bukan bank ya. GoPay itu kan istilahnya digital wallet gitu. Beda kayak bank. Kalau bank itu dia memang sudah jelas entitas banknya gitu. Jadi gue kurang yakin kalau GoPay. Tapi kalau bank sudah jelas bisa ya. Masih bisa buka rekening baru kah? Oh, kayaknya nggak bisa ya. Kalau begitu lu keblokir, lu mau buka rekening baru udah ini orang bank tuh sudah wanti-wanti nggak bisa. Karena by system nomor customernya kita di bank itu tuh sudah terblokir, udah nggak bisa gerak gitu loh. Nah itu yang memang sangat-sangat kurang ajarnya ya dari oknum-oknum pajak ini. Gitu deh Pak. Jadi intinya pemblokiran itu bisa terjadi pada satu bank, bisa juga dua bank, bisa juga semua bank. Ya. Jadi itu semuanya adalah tergantung keinginan dari si orang pajaknya. Oke, teman-teman tuh, Om Swagoni Giri. Ibu Santi Liu 29, malam kawan, izin bertanya. Ya Bu, gimana Bu Santi? Oke, mudah-mudahan kedengaran ya. Bapak Andri Widianto, malam kok PT kami tembus 4,8 M Desember kemarin. Januari ini harus PKP. Tapi kita sudah pengajuan PKP tapi ditolak beberapa kali dan sedang proses pengajuan lagi. Untuk bulan Januari yang punya PPN, bagaimana kok? Jadi sudah waktu lewat tanggal 15. Sanksi terhadap kita apa ya? Oke, jadi gini Pak. Bapak sudah berusaha mengajukan PKP, tapi kan ditolak. Berarti kan bukan salah kita dong. Bukan salah kita dong. Kita sudah berusaha mengajukan PKP, tapi ditolak. Bukan salah kita dong. Nah, jadi Bapak nggak usah pusing. Intinya Bapak hanya berlaku PPN mulai tanggal di surat PKP. Gitu aja deh. Pokoknya tanggal di surat PKP, mulai hari itulah berlaku PKPM. Berlaku pajak masukan, pajak keluaran. Untuk yang sebelum-sebelumnya, nggak usah pusing. Nggak usah pusing. Anggap aja nggak ada. Nanti kalau suatu hari diperiksa pajak, Bapak omel-omelin itu orang pajaknya. Bapak bilang ke orang pajaknya, loh dulu gua ajuin PKP, lu yang nolak. Gitu loh. Omel aja Pak. Ngomel-ngomel aja kepada orang pajaknya. Nggak usah khawatir. Gitu ya. Jadi move on aja Pak. Move on ke depannya aja. Semangat teman-teman Pak Andri. Ibu Revalian. Masih macet-macet kok awan. Waduh, mohon maaf teman-teman ya kalau macet-macet ya. Gimana caranya? Masa masih beli handphone baru gara-gara ini? Ya, kita lihat lah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ke depannya enggak lagi ya. Oke, mohon maaf ya Pak Bu Revalian. Lanjut Bapak Swagono Giri. Atau nggak bisa pakai jasa perbankan lagi kalau sudah diblokir? Jawabannya masih bisa ya, masih bisa, cuman mesti diberesin masalahnya Pak. Gitu loh, masih diberesin. Kalau Bapak bisa viral seperti yang Om Wonogiri mah enak, tetapi kalau nggak bisa viral, ya habis kita dihantam sama dia kan. Gitu loh. Jadi kan dia kalau ngeblokir, pasti dia blokir yang paling gede. Ya dong, pasti dia blokir yang duitnya paling gede. Nah, kalau duit paling gede yang perputaran duit kita diblokir, ya matilah kita. Ya kan? Nanti kan customer kirim uang ke situ. Kita mau bayar supplier dari situ kan kita jadi mati gitu. Jadi sulit gerakan. Nah, jadi intinya jangan sampai keblokir. Kita mesti lakukan upaya hukum bahkan sebelum pemblokiran. Oke, teman-teman tuh Om Swagoni Giri. Bapak Heri CH. Malam kok, malam Pak Heri. Untuk input retur pajak masukan Januari 2025, di mana faktur yang mau diretur adalah November 2024. Di Cortex, nomor fakturnya belum terkreditkan katanya. Bagaimana ya solusinya? Oke, solusinya adalah Bapak harus mengelus dada dan eh, dan bersabar. Bersabar Pak Heri ya. Nggak ada solusi Pak. Orang KPP juga bingung gimana caranya. Orang KPP juga nggak ngerti gimana caranya. Sekarang kita balik ke DJP online nggak bisa. Kita masuk ke Cortex, barang ini belum muncul di Cortex. Ya sudah, tungguin aja. Mau gimana? Tungguin aja dah. Jadi tungguin aja Pak, nggak ada pilihan lain.
tungguin aja, sabarin aja. Mudah-mudahan beberapa hari atau minggu atau bulan lagi data faktur pajak masukan itu akan sudah termunculkan di dalam sistem Cortex. Kita hanya bisa berharap seperti itu. Kalau Bapak berani, gugat tuh si Dirjen Pajak ya. Pak Dirjen gugat aja, minta ganti rugi 100 miliar kalau berani ya, gitu ya. Kalau enggak ya sudahlah, kita tunggu aja Pak. Nggak ada pilihan Pak. Rakyat jelata lu tidak punya akses kepada Prabowo ya. Kalau gue punya akses kepada Prabowo, gue sudah dipecat tuh. Pak Dirjen buang, Menteri Keuangan buang, buang-buang duit semuanya, baru kita masukin orang baru yang benar gitu kan. Tapi nggak mungkin. Semua teman tuh Pak Heri. Ibu Lisa Mona, malam kok mau tanya, untuk gaji hingga 10 juta per bulan, dapat insentif PPh 21 DTP, cara inputnya gimana ya kok di Cortex? Terima kasih. Jawabannya adalah Ibu harus lupakan itu tidak ada ya. Itu mengenai 10 juta per bulan, itu adalah untuk industri padat karya. Itu adalah diumumkan ketika Pak Erlangga, kan? Sampai hari ini tidak ada tindak lanjut atas peraturan tersebut. Tidak ada PMK-nya, atau gue salah ya? Nggak tahu deh. Intinya setahu saya belum ada PMK-nya, belum ada undang-undangnya, jadi nggak jelas barang ini. Ya kan? Jadi DTP untuk yang gaji 10 juta itu kita masih lupakan karena tidak ada, barang nggak jelas. Gitu loh. Undang-undangnya tidak jelas, PMK-nya nggak jelas. Ya udah, jadi berlakukanlah PPh 21 seperti biasa. Gitu. Tidak ada DTP, PPh 21. Sama teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Santi Liu 29, perihal pemberian cuma-cuma untuk tahun 2025 nilainya masih sama, yakni dari nilai HPP kan kok? Terima kasih. Setahu saya sama. Ya Bu Santi, setahu saya masih sama aja. Oke. Sama teman tuh Bu Santi. Ibu Erina Risyadiani, malam kok izin tanya, NITku waktu buat Bupot PPh 21 diisi apa ya? Lalu, apa benar sekarang bisa pakai MPP sementara untuk NIK yang tidak ditemukan? Oke, yang pertama mengenai NITku ya. Pertama coba aja Ibu masukin nomor MPP 16 digit. Oke, kalau MPP 16 digit nggak dapat, coba masukin NITku. Setiap perusahaan punya NITku. Oke, setiap MPP perusahaan itu punya NITku-nya. Masukkan NITku-nya di situ. Oke. Kemudian benar sekarang bisa pakai MPP sementara untuk NIK yang tidak ditemukan? Jawabannya betul ya. Barang baru ini, binatang baru ini namanya MPP sementara bisa dilakukan. Jadi kita tidak serta-merta menggunakan MPP sementara. Kita masukkan dulu nomor NIK-nya orang tersebut. Kalau nomor NIK-nya itu tidak dikenali oleh Cortex, maka Cortex otomatis akan akan menawarkan kepada kita apakah mau pakai MPP sementara. Nah, begitu kita klik OK, pakai MPP sementara, maka dia akan berubah pakai MPP sementara, tetapi namanya berubah menjadi nama dia garis pagar ada nomor NIK-nya. Di situ Bu, kira-kira begitu ya. Jadi sementara MPP sementara bisa dipakai untuk NIK yang tidak ditemukan oleh Cortex dan sudah itu dibikin by system. Oke. Selamat bantu Bu Erina. Ibu Lisa Mona, kok mau tanya lagi. Jika tambahan modal hanya pencatatan di akta, tetapi tidak disetor dari rekening orang pribadi ke badan, apakah boleh? Jawaban saya boleh, Bu. Jawaban saya boleh-boleh saja. Ada aturan itu minimal 25% disetor. Ya, ada aturan minimal 25% disetor ke rekening perusahaan. Gitu. Cuman dalam faktanya di lapangan ada aja tuh orang-orang yang nggak setor, cuma setor 10%, juga banyak gitu ya. Jadi intinya kita tetap lapor di akunting itu full, tetapi selisih yang belum disetor itu kita lapor sebagai piutang pemegang saham. Gitu Bu ya. Di orang pribadi juga sama. Kita laporkan nilai modal itu seluruhnya, tetapi ada yang namanya hutang pemegang saham di SPT pribadi kita. Oke, sama teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Bugatti 188. Malam malam Pak Bugatti. PT Badan non-PKP UMKM, jika jualan barang ke PT yang PKP, apakah PT tersebut wajib potong PPh kita? Jawabannya kalau barang tidak perlu potong, Pak ya. Yang dipotong itu adalah jasa. Kalau dia jual jasa, maka perlu dipotong PPh atas jasa. Kalau dia jual barang, itu tidak ada pemotongan PPh. Ataukah cukup kita bayar 0,5% tiap bulan saja? Jawabannya sudah betul, Pak ya. Bapak cukup bayar 0,5% setiap bulan. Tidak usah yang lain, Pak. Cukup bayar 0,5% selesai. Tidak ada pemotongan PPh untuk jual barang ya. Pemotongan PPh 23 atau PPh final itu hanya berlaku untuk jasa, untuk jual jasa. Oke. Semua teman tuh Pak Bugatti. Ibu Lisa Mona.
Jika NPWP tidak valid untuk isi PPh 21 di Kortes, bolehkah pakai NIK saja? Jawabannya boleh, Bu ya. Boleh ya. Jadi NPWP ya NIK gitu ya. Zaman sekarang ini, zaman Kortes, NPWP itu adalah NIK ya. Sudah tidak ada NPWP 15 digit, sudah tidak ada ya. Kita mesti buang jauh-jauh NPWP 15 digit. Yang namanya NPWP adalah nomor NIK. Gitu ya. NPWP itu adalah 16 digit NIK kita. Kemungkinan NPWP karyawan yang ada yang tidak aktif. Terima kasih. Tidak masalah, Bu ya, nggak ada masalah. Jadi pokoknya eh, NIK pegawai atau NPWP pegawai gunakanlah NIK 16 digit si pegawai tersebut. Nah, kalau NIK-nya dia itu terdaftar di Kortex, maka langsung bisa jalan. Tetapi kalau NIK dia itu tidak terdaftar di Kortex, maka Kortex akan otomatis menawarkan kepada kita menggunakan NPWP sementara yang 999 bla 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 itu. Nah, menggunakan itu, maka kita bisa lanjutkan bikin bukti potong PPh 21. Oke. Sama teman tuh, Bu Lisa Mona. Ibu Melody Kinarp. Kalau CV sudah tidak ada kegiatan, harus bagaimana Ko Awan? Menurut saya, Bu ya, menurut saya, walaupun nggak ada kegiatan, tetap aja lapor SPT tahunan setiap tahun 1 kali. Udah beres gitu, Bu. Nggak usah pusing ya. Setiap tahun lapor SPT tahunan 1 kali aja. Udah, nggak usah pusing. Gitu. Nggak usah ngapa-ngapain. Tidak perlu dibikin NE, apalagi dihapus NPWP-nya, nggak perlu, biarin aja lah. Cuma setahun sekali di bulan April lapor udah beres, tinggal klik-klik-klik selesai gitu ya. Karena kalau kita minta permohonan NE atau pencabutan NPWP, nanti takutnya ada penelitian, pemeriksaan, kita nggak ada waktu, Bu. Bukannya masalah apa. Gitu ya. Nah, sama teman tuh Bu Melody. Bapak Surat Baru 533, mohon info. Toko kelontong disuruh buat NPWP untuk bisa jadi agen. Omsetnya besar, untungnya kecil, tapi nggak ngerti pembukuan. Mohon petunjuk jalan lurusnya. Terima kasih, Mas Awan. Jadi gini, Pak. Kalau omset dia masih di bawah 4,8 M, dia boleh menggunakan metode pencatatan. Tidak usah pembukuan ya. Nah, pencatatan itu ada dua. Yang pertama adalah pakai PPh final 0,5% kali omset. Yang kedua adalah menggunakan norma. Jadi tinggal pilih mana yang lebih menguntungkan bagi dia. Kan sekarang masih bisa nih PPh final 0,5%. Nah, tinggal pilih mau PPh final 0,5% atau PPh umum. Kalau PPh umum pakai norma gitu kan. Nah, dia tinggal cari norma yang cocok dengan dia punya profit. Kan begitu. Nah, kemudian kalau dia punya omset lebih dari 4,8 M, itu sudah tidak ada cara, Pak. Cari seorang konsultan pajak, bikin pembukuan, bikin PT atau PTP atau CV, udah di sana aja, Pak, usahanya. Gitu. Kalau sudah lebih dari 4,8 M ya. Udah nggak usah bagi-bagi aneh-aneh lagi, panggil konsultan, bikin pembukuan dan bikin PT atau CV. Kalau dia tidak mau keluar uang untuk konsultan, ya udah tahan dia punya omset, jangan sampai lewatin 4,8 M. Begitu 4,6 M, udah tutup toko, liburan, udah setahun, Pak. Tahun depan buka lagi tokonya. Begitu ya. Memang harus gitu loh. Gitu loh. Daripada dia paksakan punya omset lebih dari 4,8 M, tetapi suatu hari ketahuan oleh pajak akan diperas gitu. Begitu diperas bisa nangis-nangis darah, Pak. Gitu. Sudah banyak orang nangis-nangis gara-gara begituan. Oke. Semua teman tuh Pak Surat Baru 533. Bapak Harmin 6. Malam kawan, malam Pak Harmin. Mau tanya, kalau PT tidak beroperasi lagi, apakah perlu lapor SPT PPN? Dan lapornya di Kortes gimana? Oke, Kak, pertanyaannya adalah apakah dia PKP atau bukan, Pak? Kalau dia PKP, maka dia tetap wajib lapor SPT PPN setiap bulan. Terlepas dari dia beroperasi atau tidak beroperasi. Tetap wajib lapor SPT PPN setiap bulan jika dia PKP. Oke. Nah, bagaimana cara lapor di Kortes? Caranya adalah Bapak buka YouTube, Bapak klik cara bikin laporan PPN di Kortes. Gitu Pak ya. Jawabannya tidak susah Pak ya, tidak susah. Tinggal bikin daftar Kortes, kemudian daftar KO, kemudian tinggal bikin posting-postingan laporan faktur pajak. Dan kan laporan nihil kan? Lapor nihil, tapi harus lapor tiap bulan Pak ya, kalau dia PKP. Gitu Pak ya, tinggal buka di YouTube. Oke. Teman-teman tuh Pak Harmin. Ibu Josephine, CV non-PKP mau ditutup 2025, dinihilkan selama 5 tahun. Caranya bagaimana ya? Oke, bolehkah cicilan PPh 25 tidak dicentang? Jawabannya boleh, Bu ya, boleh ya, cicilan PPh 25 tidak usah dicentang.
Buat formulir pengajuan untuk tidak beroperasi, tidak perlu Bu ya, tidak perlu bikin formulir untuk permohonan tidak operasi. Kemudian piutang 2024 masih ada yang dibayar di Januari 2025 dan dipotong PPh 23. Bagaimana BUPET 23 tersebut? Nggak ada masalah Bu ya. BUPET PPh 23 itu boleh dipakai, boleh juga tidak dipakai. Nah, kalau tidak dipakai, maka dia harus dibuang alias dibiayakan. Oke, jadi bukti potong atau kredit pajak itu boleh dikreditkan, boleh juga tidak dikreditkan. Kalau tidak dikreditkan artinya dibuang. Ya, dibuang artinya dibiayakan, dijadikan biaya PPh. Oke. Semangat teman tuh, Bu Josephine. Ibu Vivit. Malam Bu Vivit. PT boleh berapa kali ambil dividen dalam 1 tahun? Bebas aja sih Bu. Apakah ada ketentuan berapa persen dari keuntungan? Bebas aja Ibu ya, bebas aja. Cuman ngambil dividen itu harus RUPS. Kalau RUPS harus ke notaris. Jadi malah nambah biaya ke notaris ya kalau dia berkali-kali. Nah, umumnya 1 kali Bu. Umumnya dividen itu 1 kali setahun atau maksimal 2 kali setahun gitu. Kalau dia mau lebih, ya boleh-boleh saja, cuman tidak lazim, tidak umum. Ya boleh-boleh aja sih, gitu Bu ya. Cuma kan jadi bayar notaris lagi kan aneh, repot gitu. Oke, teman-teman tuh Bu Vivit. Ibu Lie Fen Fen. Malam Bu Fen Fen. Jika UMKM pedagang kelontong, pakainya 0,5%, tetapi dia juga sebagai agen asuransi. Apakah boleh orang itu pakai 0,5% dan juga pakai NPPN? Jawabannya boleh. Boleh Bu ya. Kayak saya pakai nih. Saya seorang UMKM, saya juga pakai NPPN. Dan saya juga digaji, jadi nggak ada masalah. Ya, satu orang boleh punya berbagai sumber penghasilan dengan berbagai jenis tarif dan berbagai jenis metode penghasilan. Jadi tidak ada masalah. Sama bantu Bu Li Fen Fen. Bapak Vivin. Piutang 12 tahun yang lalu 900 juta. Tidak masuk dalam SPT almarhum ayah. Sekarang dilunasi ke rekening pewaris. Apakah dianggap penghasilan pewaris? Jawabannya penghasilan Pak ya, penghasilan. Nah, cuman ini kan penghasilan yang namanya warisan. Nah, penghasilan warisan itu tidak kena pajak. Oke, jadi kita mesti paham dulu nih. Penghasilan warisan tidak kena pajak, itu clear ya. Nah, sekarang yang menjadi penting adalah bagaimana Bapak membuktikan ini warisan. Oke, contohnya Bapak bisa minta si orang yang bayar itu membuat surat pernyataan bahwa saya berhutang kepada si almarhum ayah tanggal sekian, bentuknya apa, begini-begini, sekarang saya kembalikan. Nah, kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi warisan tidak kena pajak, tetapi warisan itu harus dibuktikan bahwa itu warisan. Gitu Pak ya, Bapak tinggal cari caranya lah untuk membuktikan itu ya, bagaimana pembuktian bahwa itu warisan. Gitu Pak. Kalau Bapak tidak bisa buktikan bahwa ini warisan, maka dianggap penghasilan biasa, ya dong. Gitu. Lumayan 100 juta kan kena 30%. Ya mendingan cari cara supaya ini jadi dianggap warisan dengan benar. Oke. Teman-teman tuh Pak Vivin. Ibu Mary, malam kawan, sehat selalu. Malam Bu Mary, sehat selalu Bu. Bapak Suwagoni Giri, Om, pajak untuk usaha gadai BPKB itu berapa persen dan masuk kategori apa? Waduh, sulit ini Pak ya. Paling gampang bikin pembukuan Pak ya. Paling gampang bikin pembukuan. Nanti dia hanya akui profitnya itu hanya dari fee-nya saja ya. Dari fee atas pegadaiannya saja. Jadi atas fee-nya itu dia kena PPh umum. Gitu sih Pak. Lebih aman seperti itu ya. Kalau dia tidak pakai pembukuan, berarti kan pencatatan. Nah, kalau pencatatan nanti takutnya semua uang masuk dianggap omset. Wah, ribut nanti sama orang pajak kan? Begitu. Tapi kalau ada pembukuan kan jelas. Kalau ada pembukuan kan sudah jelas ada jurnal-jurnalnya gitu. Yang mana yang fee, mana yang bukan fee kan jelas. Oke. Semua teman tuh Om Swagonigiri. Ibu Henigun. Untuk pembayaran PPh 25 masa Januari, ini lewat Cortex caranya bagaimana? Pembayaran PPh 25 masa Januari. Seperti biasa, Bu. Seperti biasa. Ibu tinggal masuk ke menu pembayaran, kemudian masuk ke menu bikin kode billing secara mandiri, kemudian coba dites, Bu. Ada nggak kodenya ya? 411126 100. Coba dites, Bu. Seharusnya bisa kok. Seharusnya bisa. Coba dites ya. Kalau nggak bisa, feeling saya mesti bisa. Feeling saya harusnya bisa. Oke, teman-teman tuh Bu Henigun. Bapak Surat Baru 533. Jika melihat sidang perpajakan Mas Awan,
Rasa-rasanya WPOP nggak akan bisa menang deh. Apalagi nggak ngerti pajak dan nggak ngerti hukum. Nasib rakyat kecil. Iya sih Pak, tapi nggak semua ya. Tidak semua hakim tuh brengsek. Ada hakim yang benar. Ya, memang hakim-hakim tuh ada yang brengsek, ada yang error, gara-gara dia kan mensidangkan teman dia sendiri, gitu kan. Tetapi nggak semua ya, nggak semua hakim itu sesat. Ada hakim yang betul, gitu ya. Jadi kita untung-untungan aja. Kalau ketemu hakim yang sesat, ya sudah, mau gimana, terima nasib. Tapi kalau ketemu hakim yang benar kan kita bisa perjuangkan. Oke? Semua tuan tuh, Pak, surat baru 533. Bapak Mei 2107. Untuk laporan SPT 2024 ini kok. Tadi mengenai apa ya Pak Mei ya? Mohon maaf tadi nggak ada kayak Pak Mei 21 ya. Mohon maaf nih mengenai apa sih Pak Mei 2107? Oke, Bapak Wendy Taurus. Kawan Cortex PPH 21 untuk bukan pegawai yang kode 09. Posisi menunya di mana ya kok? Saya cari-cari nggak ketemu. Bapak coba otak-atik Pak ya. Gue juga belum testing langsung ya. Coba saya tadi mau masuk aja nggak bisa masuk ya. Coba Bapak testing-testing ya. Pokoknya yang kategorinya itu bukan pegawai tetap. Oke, cari kategori yang bukan pegawai tetap. Harusnya ada, harusnya bisa. Gitu Pak ya. Coba dites sendiri ya. Saya sendiri belum coba karena belum bisa masuk ke PP21 ya. Mau masuk aja nggak bisa. Sama teman tuh Pak Wendy. Bapak Suwagoni Giri. Lapor SPT masih bisa pakai DJP online, Om? Makasih. Jawabannya bisa ya, Om Suwagoni Giri. SPT tahunan 2024 masih pakai DJP online. Ya, SPT tahunan 2024 dan SPT masa 2024 tetap pakai DJP online. Untuk semua urusan tahun 2025, yaitu masanya masa 2025, maka dikerjakan di Cortex. Sesimpel itu, Pak. Oke, sama teman tuh Pak Swagoni Giri. Bapak Zindri 074. Pak Wan, jika baru pertama kali buat MPWP, tapi asetnya sudah banyak, tapi tahun perolehannya semua lewat 5 tahun yang lalu, alias sudah kadaluarsa. Apakah aman jika aset tersebut dilaporkan di SPT 2024? Nah, menurut saya aman, Pak. Menurut saya aman, tetapi dia tetap harus tahu resiko ya, bahwa kalau nilainya besar, tentu orang pajak tidak mau sembarangan lepas ya. Orang pajak juga kan, wah lumayan juga nih, kalau angkanya besar, boleh nih kita coba-coba, kita peras dikit gitu kan. Nah, jadi Bapak harus siap bentrok gitu loh. Karena Bapak selama ini punya harta nggak dilaporkan. Sekarang tiba-tiba lapor dan Bapak memilih jalur untuk tidak bayar pajak. Kan begitu. Kan Bapak bisa aja memilih jalur bayar pajak kan. Tetapi Bapak pilih jalur untuk tidak bayar pajak. Artinya Bapak harus siap bentrok, siap untuk berdebat dengan orang pajak gitu. Karena orang pajak juga nggak sembarangan ya, pasti dia akan berusaha mencari berbagai macam dalil, aturan, argumen yang bisa menghantam kita, gitu Pak. Oke, semua tuh Pak Zindri 074. Bapak Jasnat, malam kok. Untuk faktur pajak di Gunggung harus dilaporkan seperti apa di Cortex? Oke. Yang pertama adalah dia masih sama, Bapak tinggal input berapa nilai gunggungan, rupiah totalnya aja. Yang kedua, Bapak perlu memberikan rincian mengenai siapa saja yang membeli ya, siapa saja yang membeli, kemudian nomor NIK-nya berapa, kemudian barang-barang yang dijual apa. Nah, untuk nama orangnya boleh dikosongin. Oke, dikosongin. Untuk nomor NIK-nya atau MPWP-nya itu boleh diisi 000016 kali. Tetapi untuk daftar barang ini harus diisi dengan detail. Nah, saat ini masih campur aduk ya, masih berantakan, bolehlah ditoleransi. Tetapi gue rasa 3 atau 4 bulan lagi udah nggak bisa ya. Karena orang pajak tuh mau tahu bagaimana pergerakan barang Anda. Gitu. Karena dengan analisa barang itu, dia bisa menentukan ada atau tidak ada potensi omset yang belum dilaporkan. Begitu Pak ya. Jadi arahnya Cortex adalah stok barang. Buat yang belum tahu ya, rahasia kita semua nih ya. Cortex arahnya adalah stok barang. Oke, semua teman tuh Pak Jasnat. Bapak selalu diberkati 987. Pak, kalau kita mau melihat laporan SPT tahunan kita di Cortex di mana ya? Karena saya minta ke konsultan saya tapi nggak dikasih. Sehingga saya bingung mau buat SPT 2024 di kolom Cortex nggak ketemu. Oke, yang pertama adalah Bapak coba ke DJP Online. Ya, coba ke DJP Online, Bapak pilih menu untuk lapor, kemudian SPT tahunan, Bapak pilih yang 2023.
Okey. Bapak pilih 2023 yang sudah dilapor, Bapak pilih pembetulan. Jadi kan Bapak seolah-olah mau pembetulan. Okey. Seolah-olah mau pembetulan, Bapak klik lapor, maka akan muncul yang namanya e-form kan, formulirnya kan. Nah, begitu formulirnya masuk, Bapak tinggal ambil formulirnya, maka akan di situ muncul semua daftar barang-barang atau harta-harta yang Bapak pernah laporkan tahun sebelumnya. Sesimpel itu, Pak ya. Tetapi tidak usah betul-betul dilapor. Bapak hanya seolah-olah mau pembetulan SPT 2023, ambil formulir e-form-nya. Nah, kemudian Bapak tinggal lihat di situ ada data harta-harta yang sudah Bapak laporkan. Gitu, Pak. Oke, itu di DJP online. Kalau DJP online tidak bisa, bisa sih harusnya bisa ya. Tapi kalau DJP online tidak bisa, Bapak coba di Kotex cari ke menu pelaporan ya, pelaporan SPT tahunan. Sepertinya belum ada menunya deh. Lebih tepat ke DJP online. Minta yang pembetulan 2023 akan muncul e-form-nya nanti. Oke, semua terbantu Pak, selalu diberkati 987. Ibu YNNEFR 014. Ko, jika WP usianya 76 tahun, tidak bekerja, tapi ada deposito dan menyewakan toko. Apakah dia boleh NE? Jawabannya sebaiknya jangan, Pak ya. Pak ya, sebaiknya jangan karena dia masih punya penghasilan. Kalau dia punya penghasilan, berarti kan dia membayar pajak atau dia dipotong PPh. Nah, akibatnya dia tidak bisa NE. Oke. Apakah akan diperiksa? Bisa iya, bisa enggak ya. Tetapi menurut saya sih sebaiknya enggak usah NE. Karena dia masih punya penghasilan dan penghasilan itu adalah penghasilan yang kena pajak lagi ya. Nah, tiap tahun selama ini lapor SPT UMKM, padahal aslinya dia tidak bekerja, hidup dari bunga deposito. Oke, jadi saran saya adalah tidak usah NE ya, NPWP-nya tetap diaktifkan saja, tetap lapor seperti biasa setiap tahun. Omset UMKM dihentikan saja ya. Omset UMKM dihentikan saja, kemudian dia mulai melaporkan ada sewa. Ada sewa, kemudian bayar pajak sewa ya 10% dari nilai sewa. Udah sesimpel itu aja Pak ya, Bu ya. Oke. Sama teman tuh Bu YNNEFR. Kemudian Bapak Yudi Ijut, kawan untuk UMKM yang sudah 7 tahun. Maka tahun 2025 ini pakai hitungan gimana ya? Apakah ada ditanggung pemerintah 500 juta seperti tahun lalu? Jawabannya adalah UMKM diperpanjang 1 tahun. Gitu Pak ya. UMKM orang pribadi yang sudah 7 tahun itu diperpanjang 1 tahun. Dan dia masih dapat gratis pajak 500 juta. Ya. Jadi yang bebas pajak 500 juta masih dia dapatkan dan dia masih bisa menggunakan PPh final 0,5% UMKM sampai Desember 2025. Sesimpel itu. Oke. Teman-teman tuh Pak Yudi. Bapak Heri. Haha, oke, Kamsya kawan. Sama-sama Pak Heri, Kamsya. Bapak Ibu Josephine, digunggung di Cortex bagaimana ya Pak? Kok jawaban AR beda-beda? Pakai nick 000 atau bagaimana? Diisi detail per customer ya Pak? Jawabannya betul ya. Diisi detail per customer tetapi nicknya boleh 000 saja. Oke? Jadi nama customer boleh dikosongin, nicknya boleh 000, tetapi daftar barangnya itu tidak boleh kosong. Nah, kenapa begitu? Karena Cortex itu mau meneliti atau menganalisa inventory kita. Oke, kunci dari Cortex adalah inventory. Nah, teman-teman tuh Pak Josephine. Ibu ya. Bapak Mas Ruruni Sak, perpanjangan penggunaan PPh final kok. Iya, PPh final perpanjang Bu ya. Tapi hanya untuk orang pribadi ya. Untuk orang pribadi yang sudah 7 tahun, itu PPh final diperpanjang sampai Desember 2025. Oke. Thank you Pak Ibu Mas Rurunisak. Semoga terbantu. Bapak Friday, kalau digunggung gimana kok Awan? Kalau kita jualan online setiap hari ratusan, masa masukin satu-satu? Jawabannya iya Pak. Jadi solusinya apa? Gampang. Solusinya adalah Bapak gunakan software yang bisa software accounting ya. Software accounting yang bisa memberikan cara untuk mengekspor data penjualan gunggungan itu dalam bentuk XML seperti yang diminta oleh orang pajak. Oke, gunakanlah software mainstream seperti Echo.id, kemudian Journal ID, Zahir, atau mungkin seperti Mokapos juga mungkin sudah bisa ya. Intinya adalah Bapak tidak perlu input satu-satu, tetapi Bapak tinggal gunakan sistem accounting yang bisa untuk mengekspor langsung menjadi satu buah file yang lengkap isinya semua data penjualan, kirim kepada orang pajak. Gitu Pak. Teman-teman tuh Pak Friday.
Bapak Zam VDK. Andai yang UMKM 500 juta nggak kena pajak. Apakah per bulannya tetap lapor bikin di e-billing tapi tidak perlu bayar? Jawabannya nggak perlu bikin e-billing ya. Ataukah harusnya bagaimana? Jadi untuk yang 500 juta ke bawah itu tidak usah bayar dan tidak usah lapor dan tidak usah bikin e-billing. Intinya tidak usah ngapa-ngapain. Gitu ya. Nanti setelah lewatin 500 juta barulah mulai bayar pajak dan tidak usah lapor ya, cukup bayar saja. Oke. Semua teman tuh Pak Jem VDK. Bapak Swagoni Giri, Om, kalau join member cuma sebulan, nanti mau join lagi harus pakai nomor baru ya? Kena blok kan untuk yang nggak perpanjang? Ini apa nih? Membership kita apa ya? Tidak di-blok, Pak. Tidak di-blok ya. Jadi membership kita, kan ada grupnya tuh. Ada grup membership. Kalau sudah lewatin masanya, bulanannya, kalau tidak perpanjang, nanti tinggal keluar dari grup aja. Gitu. Tinggal keluar dari grup, gitu doang sih. Nggak di-blok gitu ya. Nanti tetap ada di grup komunitas ya. Walaupun grup membership kita keluar, tetapi masih ada di grup komunitas. Jadi masih bisa aja berdiskusi. Oke. Cuman kalau membership kan kita bisa ketemu setiap hari Jumat malam. Oke. Sama teman tuh Om Swagonigiri. Bapak Hianto 55. Ko Awan, bagaimana jika penghasilan di SPT 2023 yang telah dilaporkan DJP online tidak terekam di Kortes? Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah cuek saja Pak, cuek saja, nggak usah pusing, nggak usah masalah, nggak usah takut ya. Intinya gini, semua yang sudah kita laporkan, udah Bapak anggap saja orang pajak sudah tahu. Oke, Kortes itu masih berantakan gitu loh. Kita jangan percaya pada Kortes. Kortes itu masih tidak bisa dipercaya, masih belum reliable gitu. Data-data DJP online tuh banyak yang belum masuk ke Kortes gitu. Jadi nggak usah pusing dulu sementara ini ya. Oke, biarin aja Pak. Sama teman tuh Pak Yanto. Ibu Josephine. Pak, apakah benar kalau PT sebaiknya jangan pakai nama suami dan istri ya sebagai pemegang saham, supaya salah satu bisa dijadikan sebagai karyawan? Saya rasa nggak juga, Bu ya. Walaupun dua-duanya karyawan, walaupun dua-duanya pemegang saham, tetap saja dua-duanya boleh jadi pegawai. Kan gitu. Di PT itu kan sistemnya, direktur maupun komisaris adalah pegawai juga, sebagai pegawai gitu, Bu. Jadi nggak ada masalah ya, boleh-boleh saja sebagai pemegang saham sekaligus sebagai pegawai itu boleh-boleh saja. Semua teman tuh, Bu Josephine. Ibu Zindri, Ko Awan mau tanya, jika pembeli nggak mau kasih nomor KTP-nya, tapi malah kasih nomor KTP neneknya, apakah boleh ya kita buatkan faktur atas nama neneknya? Kurang ajar tuh si pembeli itu ya. Enak bener kasih neneknya. Ya sudahlah Bu, mau gimana lagi? Ya sudah, kita ikutin aja. Ya, dia yang beli, dia yang punya duit, dia bilang ini yang beli adalah nenek saya. Ya sudah, mau gimana lagi? Masa kita ngomel-ngomel ke dia yang punya duit kok, terserah dia mau pakai MPP siapa. Gitu sih Bu ya. Mau gimana Bu? Kita sebagai penjual tuh nggak bisa mengontrol ini hal seperti ini. Oke, ikuti aja lah. Teman-teman tuh Pak Jendri. Bapak Kim Won bye-bye. Pak mau tanya, kalau bikin NPWP badan di Kotex, apakah direktur harus buat akun di Kotex dulu, Pak? Jawabannya harusnya iya ya. Tapi anyway, eh iya sih. Jadi direktur bikin dulu akun Kotex, kemudian bikin badan, kemudian NPWP badan jadi, supaya direktur itu langsung akan masuk ke dalam konteksnya si badan juga. Ya sama aja sih Pak, mau badan dulu bikin baru direktur bikin dulu juga kemudian juga sama aja. Tapi intinya kalau seorang direktur ya otomatis dia sebaiknya punya akun Cortex. Oke. Teman-teman tuh Pak Kim Won Bye Bye. Bapak PT Joni. Malam Pak Wan, malam Pak Joni. Untuk sukuk Rp rupiah dan Indon USD masing-masing bagaimana lapor SPT untuk pokoknya dan pendapatan bunga. Lapor di halaman mana dan kolom mana? Makasih. Oke. Satu, bagian harta ya. Di bagian harta, laporlah nilai hartanya per tanggal 31 Desember 2024. Oke. Pada tanggal 31 Desember 2024, Indon atau suku itu bernilai berapa? Kemudian di rekening banknya bernilai berapa? Nah, yang kedua adalah di bagian penghasilan PPh final ya. Di lampiran 3. Di lampiran 3 PPh final itu di nomor 2 kalau nggak salah ya. Atau nomor 3 gitu ya. Yang namanya penghasilan dari obligasi. Nah, penghasilan dari obligasi tinggal tuliskan nilai rupiahnya berapa, bunganya ya, bunga obligasinya. Kemudian PPh-nya itu 10%. Kalau obligasi setahu saya ya.
Nah, kalau USD kan nggak kena pajak kalau nggak salah ya. Kalau USD tidak kena pajak, itu tinggal masukin di lampiran 3 paling bawah yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke. Sama teman tuh Pak Joni. Bapak Andre Nasuria. Ko, apakah ada batasan dalam pengambilan preferred? Saya rasa nggak ada Pak ya. Kalau saya sih semua saya ambil aja preferred ya. Setahu saya preferred tidak ada batasannya. Oke. Sama teman tuh Pak Andre Sunaria. Ibu Lydia Wijaya. Ko, kalau mau buat faktur pajak keluaran pakai NIK tapi tidak valid itu gimana ya Ko? Cara pertama adalah digunggung. Oke, cara pertama digunggung kalau tidak valid. Cara kedua, Ibu coba tes deh pakai MPP sementara. Bisa nggak dipakai? Yang 999.000 itu. Coba dites, itu bisa pakai nggak? Oke, cara ketiga adalah nggak bisa cara lain sih, cuma dua cara sih, digunggung atau tetap dibuka faktur dengan MPP sementara. Terpaksa seperti itu, Bu. Ya, mau gimana lagi? Semua teman tuh, Bu Lydia. Kemudian Bapak Thomas Wandi. Halo Ko, halo Pak Thomas. Sudah ada suket update yang 0,5% hingga 2025 mau download. Kalau saya belum bisa Pak ya, saya belum bisa download untuk suket PP55. Jangankan mau download ya, mau masuk ke Cortex aja nggak bisa saya. Mau masuk nih, muter, muter, muter. Begitu kita klik salah satu menu, dia muter, muter, muter lagi. Ya mau gimana, mending gue tidur aja dah. Gitu Pak ya. Jadi setahu saya kalau saya belum bisa, suket maupun MPPN saya belum dapat. Teman-teman tuh Pak Thomas. Ibu Josephine, dalam satu tempat apakah boleh ada PT dan CV ya Pak? Menurut saya boleh ya. Menurut saya boleh-boleh saja. Jadi kita mesti paham maksudnya ya. Jadi satu tempat apakah boleh punya banyak PT dan CV? Jawabannya boleh-boleh aja. Yang tidak boleh adalah barangnya digabung, rekeningnya digabung, itu tidak boleh. Gitu loh. Nah, tetapi kalau ada satu tempat nih, sebelah kiri adalah PT A, sebelah kanan PT B, ya boleh dong. Kenapa tidak boleh? Gitu. Jadi mesti ngerti mindsetnya ya. Yang tidak boleh adalah barangnya yang digabung, itu tidak boleh. Nah, tetapi kalau tempatnya ya tinggal diatur aja, dikasih sekat, dikasih meja, dikasih triplek kan masih boleh, gitu nggak apa-apa, gitu. Oke, semua teman tuh Bu Josephine, Ibu Cecilia, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia, Bapak Is Setiawan. Pak, kalau saya input NPWP PPh 21 tidak bisa. Keluarnya NPWP yang dari KPP, tapi saya ganti input NIK bisa keluar. Jadi saya pakai NIK, isinya tidak pakai NPWP. Oke, sudah betul Pak ya, sudah betul. Mulai sekarang gunakanlah NIK. Oke, jangan lagi gunakan NPWP 15 digit. Sudah tidak ada yang namanya NPWP 15 digit itu sudah tidak ada. Yang ada adalah NPWP 16 digit, yaitu nomor NIK. Begitu Pak ya. Nah, setiap urusan pajak, bikin bukti potong PP 21, 23, faktur pajak dan sebagainya, gunakanlah MPP 16 digit, yaitu nomor NIK. Oke? Selamat bantu Pak Is Setiawan. Bapak Andre Nasuria. Seorang karyawan resign, lalu NPP-nya NE. Dia resign, NPP-nya NE. Dan di tahun 2020 dia buka usaha dan mendirikan usaha CV dengan memakai rekening pribadi. Apakah itu akan bermasalah? Thanks kok, sehat selalu. Jawaban saya adalah tergantung omset dan hartanya. Kalau omset dan hartanya itu kecil, ya nggak terlalu masalah gitu Pak ya. Tetapi kalau ternyata omsetnya besar atau ternyata harta dia terbentuknya banyak, ada motor, rumah, mobil, apartemen, deposito, uang dan sebagainya, maka sebaiknya dia rapikan gitu Pak ya. Jadi semua ini ujung-ujungnya adalah kepada potensi pajak. Kalau potensi pajak kecil, orang pajak juga males, Pak. Gitu ya. Tetapi kalau potensi pajak yang besar, mending dirapikan. SPT tahunan pribadi dirapikan, laporan pajak CV juga dirapikan. Kira-kira begitu. Semua teman tuh Pak Andre Nasuria. Ibu Heni Gun, nomor NIK karyawan di bawah PTKP sudah coba registrasi di Cortex. Tetapi selalu nggak selesai kok. Oke. Sudah berulang kali coba sama potong berapa banyak pulsa buat kode OTP. Memang Cortex ini buat mumet orang saja. Memang begitu ya Bu Henigun. Mari kita bersabar ya, bersabar-sabar ya. Jangan sampai stres gara-gara si Cortex ini ya. Oke, bersabar teman-teman ya dan banyak doa ya teman-teman ya, banyak doa, banyak puasa ya. Semua teman tuh Bu Henigun. Thank you informasinya Bu.
Bapak Hianto 55. Kawan, kelihatannya jika KLU kita Z5000, karyawan swasta, Kortes menolak NPPN. Coba dites Pak ya, coba dites. Kalau memang gara-gara itu bermasalah, Bapak ganti KLU-nya. Ganti KLU-nya menjadi KLU yang pekerja bebas. Itu mungkin lebih membantu. Coba dites saja, Pak. Dites saja kan nggak ada masalah ya. Tes-tes aja. Kalau memang pengen dapat NPPN, coba ditesting ganti KLU. Harusnya bisa sih. Tapi kalau memang nggak bisa, dia butuh KLU yang persis menjadi pekerja bebas, ya sudah kita ganti aja. Oke. Semua terbantu Pak Hianto. Ibu Cecilia, maaf, BPHTB dilapor di SPT pribadi bagian mana? Oke, mohon izin Bu Cecilia, pembelian atau BPHTB itu tidak dilapor di SPT tahunan. Oke, SPT tahunan itu untuk melaporkan penjualan, penghasilan, dan harta, tidak untuk melapor pembelian. Gitu ya. Nah, jadi BPHTB tidak dilapor di SPT tahunan, sedangkan kalau kita jual kan ada PPH. Nah, PPHTB itu dilapor di PPH final. Begitulah model SPT tahunan kita. Memang sesusah itu sih. Memang tidak seimbang begitu ya. Ya mau gimana lagi? Memang begitu aturannya di pajak. Okay? Semua teman tuh Bu Cecilia. Bapak Budi YH. Pajak UMKM 0,5% yang diperpanjang 1 tahun, apakah omset yang 500 juta tetap bebas pajak? Jawabannya tetap bebas pajak ya, dan khusus untuk orang pribadi. Ya Pak Budi ya, tetap untuk orang pribadi diperpanjang 1 tahun dan bebas 500 juta. Tapi kalau badan tidak berlaku ya. Semua terbantu Pak Budi. Kemudian Bapak Ming Moing. Kawan, setahu saya RUPS tidak harus ke notaris, Pak. Nah, ini juga jadi perdebatan ya. Banyak orang bilang begitu. RUPS tidak perlu notaris. Saya sendiri kurang yakin. Jadi coba dites saja Pak ke notaris ya. Coba cek ke notaris apakah betul RUPS itu tidak wajib notaris. Kalau memang betul begitu ya sudah, boleh RUPS intern namanya ya. RUPS interim. Kalau memang betul begitu ya sudah, dengan bikin RUPS nggak usah ke notaris. Cuman saya agak khawatir karena setahu saya memang tetap perlu notaris ya. Teman-teman tuh Pak Ming Moing. Bapak Ming Moin. Nah, ini ada linknya nih ya. Ada linknya di hukum online ya. Mengenai akta risalah RUPS dan tata cara penyusunannya. Nah, coba dicek aja teman-teman ya. Tinggal dibuka aja. Terima kasih informasinya Pak Ming Moin. Bapak Ibu Josephine. Kalau CV 2025 tidak beroperasi, mau dinihilkan selama 5 tahun. Padahal 2024 masih ada untung. Jadi langsung perhitungan angsuran PPh 25-nya nihil ya kok. Jawabannya betul ya. Lalu angsuran tidak perlu dicentang. Betul, tidak usah dicentang dan tidak usah dihitung atau dihitung dengan metode sendiri ya, metode sendiri dan dinolkan. Begitu Bu ya. Bisa kok. Oke, selamat bantu Bu Josephine. Bapak Joy Acai. Izin tanya, objek PPh 21 di Kortes nggak bisa di gross up. Nah, saya baru bikin video tadi sore ya. Setahu saya memang begitu Pak. Jadi Kortes ini bukannya makin pinter, malah makin bodoh ya. Bukannya makin canggih, malah makin manual. Ya mau gimana Pak? Memang seperti itulah faktanya ya. Memang sebodoh itu Kortes itu ya. Jadi sementara ini memang Kortes ini tidak bisa gross up. Tapi gue yakin lah beberapa hari lagi atau minggu lagi akan bisa ya. Kita bersabar saja. Sementara ini tetap dihitung manual. Oke. Thank you. Semua teman tuh Pak Jo Acai. Ibu Yulianti Vera. Kawan, faktur pajak 080 sudah 1 mingguan save invalid, tidak bisa upload. Jika sampai tanggal 15 belum bisa, bagaimana kok? Oke. Jadi kalau sampai tanggal 15 belum bisa, maka yang terjadi adalah membuat faktur masa Februari. Kan begitu ya. Jadi kalau tanggal 15 masih belum bisa upload, maka terpaksa kita bikin faktur masa Februari. Nah, dengan begitu, ini akan menjadi faktur terlambat, ya kan? Tetapi orang pajak sudah membuat keterangan tertulis bahwa kalau terlambat itu gara-gara Kortes yang bermasalah, maka tidak akan kena denda, tidak akan kena sanksi. Cuman tidak ada dasar hukumnya. Ya sudah, kita ikutin aja Bu. Nanti kita lihat ya. Kalau tiba-tiba dikenain sanksi, ya Ibu protes dong kepada DJP. Gitu ya. Teman-teman tuh Bu Yulianti Vera. Ibu Rence 88. Malam kawan, malam Bu. Saya mau bertanya. Misalnya uang makan karyawan diberikan terpisah dari gaji. Kita biayakannya sebagai tunjangan makan. Apakah ini objek PPh 21? Jawabannya iya ya. Semua yang diberikan kepada si pegawai
apapun bentuknya, apapun namanya, apapun dipisah ataupun digabung dengan gaji bulanan atau gaji pokoknya, tetap menjadi objek PPh 21. Gitu, Bu ya. Jadi, mengenai tunjangan-tunjangan itu hanyalah istilah di internal kita. Tetapi ketika masuk ke pajak, ya sudah, penghasilan bruto selesai semuanya. Gitu. Oke. Teman-teman tuh, Ibu Rence 88. Bapak Bugatti 188. Apakah boleh pembetulan SPT 2024 sebelum ikut TA 2025? Makasih. Nah, jadi gini, jika Undang-Undang TA sudah terbit, maka mulai hari itu sudah tidak boleh pembetulan SPT. Oke? Nah, kita mesti paham nih ya. Jadi kalau Bapak mau betul SPT, sekarang Pak betulkan. Kalau mau lapor harta yang benar, yang banyak dan sebagainya, laporkan sekarang ya, sebelum TA mulai diketok palu. Begitu TA diketok palu, maka mulai hari itu sudah tidak bisa pembetulan. Oke, nah, semua teman tuh Pak Bugatti 88. Bapak Maca Latte, apakah masih berlaku faktur pajak digunggung di Cortex? Masih kok, masih bisa ya. Apakah harus tetap diterbitkan faktur pajaknya, tapi data konsumen tidak ada? Jawabannya tidak perlu ya. Untuk faktur pajak digunggung, itu tidak perlu dirinci dan tidak perlu dilapor faktur pajak. Sorry, tidak perlu dibukain faktur pajak, tetapi perlu dirinci. Ya, perlu dirinci melalui sebuah file yang terpisah, ya, file XML, di mana di situ ada detail mengenai siapa pembelinya, nomor NIK-nya berapa, dan barang-barangnya apa aja. Oke, semua teman tuh, Pak Macalate. Ibu Heni Gun, saya juga cari yang bukan pegawai 09, tidak ketemu. Makanya ini bingung mau pakai yang mana. Waduh, gue juga belum coba, Bu ya. Gue juga belum coba. Nanti aja saya coba deh. Ya, teman-teman yang tahu mungkin boleh dikomentari ya. Oke, teman-teman tuh Bu Heni Gun. Bapak Revalian, WPOP cuma jualan di marketplace, tetapi rekening sering masuk transferan dari teman yang non penjualan. Nanti akan berpotensi dipermasalahkan sebagai penghasilan? Enggak ya Pak? Jawabannya iya, akan berpotensi jadi penghasilan diriputi oleh orang pajak. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah suruh ke temannya itu jangan transfer lagi. Ngapain lu transfer ke gua? Bukan duit gua. Gitu Pak ya. Bilang ke teman-temannya dia itu ya, jangan lagi transfer ke gua. Jangan. Gitu, stop. Kecuali dia mau kasih duit. Kalau dia mau kasih duit kita terima Pak ya. Kita terima duitnya masuk ke rekening kita. Tapi kalau cuma numpang lewat, jangan. Ya, jangan. Jangan mau lagi dititipin uang sama orang. Apalagi nilainya besar. Nanti dianya selamat, kita yang celaka masuk jurang gitu loh. Kita yang mati digencar sama orang pajak, dianya mah selamat gitu loh. Jangan Pak ya. Nah, jadi cara mengatasinya adalah jangan lagi berurusan dengan titip menitip duit. Ini bermasalah kalau kena masalah pajak nanti. Nah, semua teman tuh Bu Revalian. Bapak Randi Rahman 10. Mau tanya, retur masukan Cortex kenapa saat masukin nomor faktur tahun 2024 nggak kebaca ya? Nah, ini memang banyak orang kena masalah. Sementara ini kita bersabar ya. Cuman begitu Bu, caranya Bu. Pak, nggak ada cara lain ya. Kita harus bersabar ya. Jadi Cortex itu mengambil database-nya DJP online tuh tidak langsung, pelan-pelan gitu loh. Pelan-pelan tuh tidak real time. Jadi mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali dia narik data dari Cortex gitu loh. Data itu tidak bisa ketarik semua. Jadi pelan-pelan, pelan-pelan Pak ya. Sementara seperti itu kita hanya bisa menunggu dan bersabar dan berdoa dan banyak-banyak puasa Pak ya supaya lebih diridokan. Teman-teman tuh Pak nanti. Lanjut Bapak Mei. Untuk lapor SPT 2024 nih, terpotong nih Pak Mei. Mengenai apa nih Pak Mei 2107? Bapak Harmin 6. Mau tanya lagi nih, Koawan. Dapat surat teguran atas denda PPh 21. Mau buat e-billing di DJP online tidak ada kode pajaknya ya. Atas STP tersebut itu gimana? Nah, solusinya adalah Bapak harus meninggalkan DJP online, Bapak harus masuk ke Cortex. Oke, semua pembayaran surat teguran, surat paksa, STP, SKP, semua pembayaran itu harus melalui Cortex. Oke, masuklah ke menu pembayaran, kemudian klik ke menu daftar STP yang belum saya bayar. Nah, klik di situ, klik semuanya aja, langsung klik bikin e-billing. Kalau itu angka sudah betul ya. Kalau angka sudah betul, Bapak juga merasa ini benar, ya sudah, tinggal klik aja menu buat e-billing. Dia bisa bikin satu e-billing untuk semua STP-nya. Gitu Pak, simple ya. Nah, semua teman tuh Pak Harmin. Bapak Surat Baru 533.
Emangnya SPT petugas pajak itu apakah juga diperiksa oleh petugas pajak? Nasibnya lebih enak yang memeriksa ya? Ya enggak dong. Masa jeruk makan jeruk ya? Nggak mungkin dong pemeriksa pajak meriksa temannya sendiri. Itu mah nggak mungkin. Itu mah hanya ada di dunia Konoha, Pak ya. Di Indonesia, sorry, kebalik. Kebalik. Di Indonesia mah bagus ya. Kalau di Konoha enggak ya. Di Konoha tuh nggak mungkin jeruk makan jeruk gitu ya. Teman-teman tuh Pak, surat baru. Bapak Maca Latte. Ko, di SPT tahunan 8A2, akun laba ditahan di tahun ini, saya isi nominalnya sebelum koreksi fiskal. Di lampiran 1, saya masukkan koreksi fiskal positif. Jawabannya betul. Yes, begitu Pak. Setuju. Sama teman tuh Pak Maca. Bapak Maca. Jadi di SPT tahunan 8A2 itu laba tahun sebelumnya saya masukin sebelum koreksi atau setelah koreksi. Jawabannya sebelum koreksi, Pak ya. Jadi koreksi fiskal itu hanya dalam rangka untuk hitung pajak. Sedangkan yang kita masukkan ke 8A adalah elemen-elemen komersialnya. Laporan keuangan komersial ya, bukan yang fiskal. Semua teman tuh Pak Macalati. Bapak Ming Moing. Kawan untuk pribadi yang PKP tapi tidak usaha lagi. Apakah tetap lapor PPN nihil tiap bulan? Jawabannya tetap lapor PPN nihil setiap bulan. Ya, jangan dihentikan ya, karena PKP punya kewajiban lapor PPN setiap bulan. Oke, teman-teman tuh Pak Ming Moing. Bapak Rasya Khalifi. Malam kok, malam Bu Rasya. NPPN masih belum bisa ya, loading terus. Sama. Saya bukan hanya loading ya, masuk aja nggak bisa ke DJP online, ke Cortex-nya ya. Jangan harap bisa cetak NPPN kalau saya ya. Jadi seperti itulah Pak, bersabar Pak ya, bersabar. Mungkin Bapak mau nunggu malam-malam, subuh-subuh mau coba, boleh silakan. Thank you semua teman tuh Pak Rasya. Ibu Lieven Fen. Orang pribadi ada sewa gedung ke CV. Terus CV bayar full termasuk PPh-nya. Nah, jadi untuk Bupet PPh 4 ayat 2, siapa yang terbitkan Oke, jadi gini Bu. Yang benar adalah uang itu dikembalikan kepada CV, kemudian CV yang bikin bukti potongnya, CV yang membayarkan pajaknya, CV yang laporkan. Orang pribadi hanya terima bukti potong. Itu yang betul. Yang kedua, kalau CV-nya cuek-cuek aja masa bodoh, ya sudah, kita bayar sendiri, Bu. Kita bayar sendiri, tidak pakai bukti potong, tetapi langsung bayar sendiri dan lapor. Kita bayar, kita lapor sendiri. Gitu, Bu ya. Cuma ada dua pilihan ya. Pilihan pertama adalah kembaliin uangnya, suruh si CV yang potong, bayar, lapor. Pilihan kedua adalah kita yang bayar dan lapor sendiri. Gitu dong. Semua teman tuh Bu Liven Fun. Bapak JWX, malam UMKM final 0,5%, tiap bulan bayarnya via Cortex. Jawabannya betul ya, bayarnya via Cortex. Oke, teman-teman tuh Pak JWX. Ibu Siana Sien, mau tanya, gimana cara ketik Bupet 23 dan 21 di file XML? File XML ya, saya tidak menguasai nih Bu ya, file XML. Coba Ibu kalau mau gabung ke membership aja, banyak teman-teman yang bisa bantu ya. Saya sih belum pernah buka file XML, karena saya pakai MacBook ya, karena katanya nggak bisa ya. Dan saya sendiri belum tahu bentuknya file XML itu kayak gimana, gitu ya. Jadi coba dicek ke grup-grup teman-teman Bu ya, di teman-teman juga banyak saya yang bantuin. Semua teman tuh Bu Shanation. Bapak Cindra K. Pak Awan, saya tadinya buka toko, lapor pajak di omset per bulan UMKM. Sekarang toko itu disewakan, jadi lapor SPT tahunan bagaimana Pak Awan? Nggak ada masalah Pak ya, nggak ada masalah. Jadi ketika Bapak tidak punya penghasilan UMKM lagi, maka Bapak tidak usah bayar PPh UMKM dan tidak usah lapor juga. Tetapi di SPT tahunan, Bapak akan lapor yang namanya penghasilan PPh final dari sewa. Ya, di lampiran 3 PPh final Bapak isi di bagian penghasilan dari sewa, masukin nilai sewanya, kemudian pajaknya itu kan 10%. Udah, itu doang ya. Bapak bayar pajaknya ya, jangan lupa dibayar. Ingat dibayar dan dilapor. Oke, teman-teman tuh Pak Cindra. Bapak Joy Acai, melihat suket PPh final CV yang baru berdiri di tahun 2025 yang bergerak di bidang pengelolaan fasilitas olahraga, gimana downloadnya ya di Cortex? Oke. Saya sudah bikin video mengenai permohonan suket PP55 Pak ya, cuman belum berhasil. Teman-teman yang lain di YouTube juga banyak ya. Intinya adalah di menu pelayanan. Masuk ke Cortex di menu pelayanan, kemudian permohonan layanan, di situ ada namanya surat keterangan memenuhi kriteria PP55 2022. Kira-kira itu Pak ya, tinggal dicetak aja. Cuman gue belum berhasil, karena memang masih error konteksnya. Sama teman tuh Pak Acai.
Bapak JWX, UMKM final 2025 yang diperpanjang, apakah dibayar tiap bulan atau pas lapor SPT 2026 untuk masa 2025? Saya ulang nih ya, UMKM final 2025 yang diperpanjang, apakah dibayar tiap bulan atau pas lapor SPT nanti? Jawabannya setiap bulan dibayar, Bu ya. Dibayar setiap bulan, sama seperti kemarin-kemarin ya. Dibayar setiap bulan setelah melewati 500 juta. Gitu, Bu ya. Jangan tahunan dong, per bulan. Teman-teman tuh, Pak JWX. Lanjut, Bapak Ibu Josephine, thank you Pak, sama-sama. Ibu Siana Shin, kok mau tanya, apakah komisaris tidak boleh jadi PIC utama di Kotex ya? Jawabannya boleh, jawabannya boleh. Saya sudah coba beberapa kali, tidak berhasil buat komisaris jadi PIC. Oke, yang pertama adalah Ibu cek ke AHU ya, cek ke bagian informasi umum, kemudian klik edit, kemudian klik yang namanya update AHU. Kemudian pastikan masukkan yang namanya date of establishment, yaitu nomor AHU-nya. Oke, setelah itu ditesting lagi. Seharusnya sudah bisa. Nah, kalau masih belum bisa, itu kemungkinan Cortex-nya yang error ya. Kalau Cortex-nya error, Ibu biarin aja lah, nggak usah pusing, dicoba-coba lagi ya. Secara berkala, mungkin setiap 1 hari sekali dicoba gitu ya. Yang ketiga, masih error dan Ibu butuh urgent, maka datangin KPP ya, gebrak meja tuh KPP. Pada bodoh semua kalian semua ya, bercanda-bercanda ya gitu ya. Bilang kepada orang pajaknya, saya nggak bisa nih, komisaris nih mau jadi PIC gimana dong, minta bantu gitu Bu ya. Jangan marah-marah Bu ya di KPP ya. Gitu. Semua teman tuh Bu, Siana Shin. Oke. Teman-teman, mohon maaf nih ya, sudah lewat jam 9 ya. Kita akan jawab yang belum terjawab di video YouTube ya teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya, gue tampung dulu ya. Ada dari Ibu Valeri Adeline Wijaya. Kemudian ada Ibu Susanti Vini. Ada Bapak Bugatti 188. Mohon maaf ya teman-teman ya, kita akan jawab di YouTube ya. Ibu Shelly Dianasari. Kemudian Bapak JWX NJZ. Bapak Joy Acai. Ibu Vivit Vivin. Bapak Gipta Sawara, Bapak Palasah 66, oke, Bapak Joni, Bapak Palasah 66, Bapak Nikozon, kemudian Bapak Zam VDK, kemudian Bapak Firman Arfan, Ibu Henigun, Ibu Revalian, kemudian Bapak Surat Baru 533, Bapak Joy Acai, Bapak Leo Siang, Bapak Leo Sang lagi, Bapak C99 Maria, kemudian Bapak Dedi Putra Wijaya, Bapak Gitar Anindi, oke, Bapak Is Setiawan, Bapak Macalate, kemudian Bapak Leo Xiang. Oke, teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab ya. Ada Pak Stefan Kristanto lagi. Mohon maaf yang belum terjawab. Kita akan jawab di video YouTube, teman-teman ya. Di YouTube-nya Pajak Cepat, silakan di-subscribe. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi di live Instagram berikutnya di hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa lagi semua. Makasih semuanya. Mari.